الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah amma ba'dah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasul, yaitu salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semua semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, mudzakarah kita, masih menyambung tentang pembahasan mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maratibul mahabbah. Ada beberapa kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarul ulama lil mahabbah maratibu asyrah. Dinyatakan oleh para ulama bahwa orang yang punya rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa tingkatan. Awaluha al-alaqah. Yang pertama adalah alaqah, artinya adalah hubungan, punya terkait yang sangat kuat. Wa sumiyat bidzalika li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Yang demikian itu dinamakan adalah hubungan hati kita dengan yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah uswah yang selalu kita teladani, adalah fakhrul wujuh Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan mahabbah yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Maka kita diberikan satu bimbingan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan orang yang sudah punya ta'alluq, ada hubungan yang kuat dengan Allah yang tidak pernah terputus, yaitu sehingga kita bisa menyertakan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita disertai dengan zikrullah yang terus-menerus tidak pernah terputus. Digambarkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka di saat duduk terus hatinya selalu ada ta'alluq, hubungan dengan Allah. Kemudian di saat mereka berdiri juga hatinya selalu ada hubungan dengan Allah. Sampai mereka di pembaringan pun selalu ingat kepada Allah. Ini di antara tingkatan-tingkatan yang harus kita capai untuk menyatakan mahabbah kepada Allah dengan sebenarnya. Al-Imam Busiri memberikan sanjungan kepada Rasulullah agar kita mudah memahaminya. Beliau menyatakan tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mahabbahnya kepada Allah, diungkapkan wa qalbuhu qad yanam wa ainuhu qad yanam wa qalbuhu lam tanam. Dinyatakan beliau Rasulullah ini, kalau kita bicarakan tentang sifatnya Rasulullah, tentang mahabbah kepada Allah, bisa dinyatakan beliau diberikan oleh Allah pandangan zahir, yaitu pandangan mata, itu bisa seperti kita sebagai manusia, artinya bisa capek, ngantuk, tertidur. Cuman yang diberikan oleh Allah keistimewaan adalah wa qalbuhu, hatinya beliau lantanam, tidak akan pernah tertidur, dalam arti selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus, tidak pernah terputus. Makanya di kalangan ulama-ulama tasawuf, orang-orang ahli ma'rifah kepada Allah, terus pelatihan-pelatihan untuk menyambungkan hati kita kepada Allah itu
tidak pernah putus-putus, sehingga nanti bisa menghasilkan seluruh aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai dasar kekuatan mahabbah yang hebat, yang sangat luar biasa. Dan pada hakikatnya ilmu makrifah kepada Allah yang mahabbah terus berhubungan ini nanti menjadikan penyempurna di dalam seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya amal ibadah kita salat. Salat ini sebenarnya kan ada 3 hal yang harus kita ikat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah disebut rukun qauliyah, ucapan. Dengan ucapan kita terus terisi mulai dari takbiratul ihram sampai salam gak putus-putus. Ini hakikatnya apa? Kekuatan yang pertama secara zahir untuk mengikat hubungan kita dengan Allah. Ada yang dihukumi wajib diucapkan seperti takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahudul akhir, sholawat fi tasyahudil akhir, salam awal, itu semua wajib. Yang wajib ini mengantarkan kita untuk hubungan dengan Allah yang tidak pernah putus-putus. Kemudian yang sunnah banyak sekali sunnah-sunnahnya, ya. Kita lihat para ulama-ulama kita qabliyat shalah, sebelum sholat banyak yang dibaca-baca, baca isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Lisannya mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian nanti kekuatan inti dari ucapan itu adalah sambungan hatinya. Kemudian dari amalia yang ketiga, af'alnya, sehingga tiga-tiganya adalah mencapai hubungan dengan Allah yang tidak pernah terputus, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan af'alnya. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pengen ketemu dengan Allah? Siapa yang kepingin liqa dengan Allah? Jawabannya satu, fal ya'mal amalan sholihah. Setiap kita punya amalia yang sholihah, itu berarti kita hakikatnya liqa, bertemu dengan Allah. Kita silaturahim, kita dakwah, kita memberikan nasihat ke orang, menjenguk orang sakit, bermacam-macam amalia soleh itu mengantarkan hubungan kita dengan Allah, sehingga dengan hati kita ta'alluq terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kualitas nilai ibadah kita kepada Allah menjadi sempurna. Lisannya, hatinya, dan hafalnya akan terus bersama-sama di dalam yadhkurunallah, tidak akan pernah terputus-putus. Salat kita kalau sholat kemudian 3 tingkatan itu kadang-kadang yang belum bisa yang mana? Yang urusan batiniyah, qalbiyah. Lisannya kita sempurna, qiraahnya luar biasa. Kemudian gerakannya sempurna. Syaratnya ruku', syaratnya sujud, syaratnya i'tidal, duduk di antara sujud, semua sudah kamilah, sempurna. Tapi yang sering kita kurang di dalam amalia ini adalah urusan ta'alluqnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal nilai-nilai khusyuk. Ini tingkatan ini harus kita capai, harus kita perjuangkan terus, bagaimana hati kita ini selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah putus-putus. Bahkan di saat kita tertidur pun hati kita masih bisa sambung, asalkan kita terus mau berlatih dan belajar. Ini adalah semuanya, buktinya Allah sudah menyebutkan, ya, seperti yang dikisahkan tentang turunnya surat Al-Qadar. Turunnya surat Al-Qadar itu mengisahkan umat Nabi Musa alaihissalam yang mereka diberikan oleh Allah usia 83 tahun. Tapi 83 tahun Rasul menyebutkan adalah wahum la ya'sunallahu wala tarfata aini. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sekedipan mata. Ini kan kesempurnaan. Rasulullah menceritakan ini agar kita bisa mempelajarinya, kemudian setelah kita pelajari ilmunya, kemudian mempraktikkannya. Ya, ini kekuatan batiniah kita yang punya peranan, ya. Makanya mata bisa tertidur, tapi hati insya Allah tidak akan bisa tertidur, terus menerus sambung kepada Allah. Bukti dari itu semua, kalau sudah terlatih, diberikan satu kekuatan amaliyah syariah, memulai hafal apa yang disebut dengan sebut asma Allah. Selesainya juga
menyebut lagi nama Allah, ungkapan syukur. Melihat sesuatu yang dikagumi, yang disebut siapa? Allah. Subhanallah. Melihat kemaksiatan, apa? Isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah. Lah ini mengikat terus di dalam kehidupan kita. Kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad kita semua sudah terlatih yang sedemikian hebatnya, maka tidak akan keluar dari sendi-sendi tubuh kita yang jumlahnya 360 sendi itu kemaksiatan. Yang adanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua organ tubuh kita ada nilai ketaatan. Pernah ada satu riwayat sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ikatan bagaimana ta'aluk seorang hamba kepada Allah. Pada suatu ketika dia ini terjebak hawa nafsu, yaitu terperdaya dengan penampilan seorang wanita. Seseorang ini adalah terjebak dengan tampilan seorang wanita. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia ingat kepada Allah. Apa yang dikatakan? Itu ada seorang wanita menarik dalam hatiku. Akan tetapi itu dalam pandangan Allah hukumnya haram, karena dia tidak ada hubungan ikatan sah menurut syariat, artinya pernikahan. Kemudian setelah itu yang ada hubungan itu yang sah menurut agama, menurut syariat Allah, istriku yang ada di rumah. Maka saat itu dia buru-buru pulang, temuin istrinya. Kemudian dalam konsep Al-Quran disebut sesampainya itu muasyarah bil ma'ruf. Di saat dia muasyarah bil ma'ruf itu masih terperdaya juga bujuk rayuan syaitan. Jadi masih kebayang seorang wanita yang membawa daya tarik tadi di luar itu. Tapi dia menyadari bahwa itu adalah larangan Allah, maka buru-buru dia ditemuin yang halal itu. Lah, kemudian ketika itu bagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang semacam itu laisa bil maksiyah, tidak ada maksiat kepada Allah. Ya, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sumbernya dari maksiat. Dia langsung ingat kepada Allah, disambungin, kemudian langsung kembali kepada nilai syariat Allah. Ya. Awalnya terperdaya dengan penampilan seseorang, tapi kemudian dibawa kepada daya kekuatan ingat kepada Allah. Ini adalah gambaran ta'alluq, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Kisah yang sangat mutawatirah yang sering kita dengar, seorang pemuda yang punya rasa khauf kepada Allah, punya rasa hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda ini dipertemukan satu kesempatan yang menyenangkan, bertemu dengan seseorang wanita yang cantik, yang menarik. Bahkan wanita itu akan memberikan bisyarah, memberikan kesenangan kepada laki-laki ini. Tapi seorang laki-laki ini menyadari keinginan yang diinginkan oleh wanita tersebut, dia sambungin dengan urusan kepada Allah, merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'at sabila. Hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya sambung kepada Allah, apa yang terjadi ketika seorang wanita itu mengajak melakukan perbuatan yang nista itu? Jawabannya satu, la inni akhafullah. Aku tidak mau melakukan itu karena aku takut kepada Allah. Ini pengaruh yang sangat hebat dan luar biasa di saat kita punya ta'alluq, hubungan dengan Allah, dengan rasa mahabbah, rasa cinta yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan ini harus ada di dalam hati kita terus menerus, sehingga perjuangan kita, amaliyah kita, dakwah kita, amal soleh kita punya satu kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau bahasa kerennya atau bahasa tasawufnya, kita bicara, Allah yang memberikan kekuatan kita bicara. Kita beramal soleh, Allah yang memberikan kekuatan kita untuk beramal soleh. Kita bisa mengajak kepada keluarga kita, anak, istri, kita ajakin semua ke jalan Allah karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kekuatan hubungan manusia dengan Allah
didasari dengan hubungan itulah rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Allah akan selalu terwujud dalam hati kita. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, selalu diberikan kekuatan mahabbah kepada Allah bersama dengan gerak dan langkah kita. Di situ ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma aftah lana fi futuhil arifin. 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 Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ahliki a'da'ad din. Allahumma ahlikil yahudiyya nasara kafiratal musyrikin wa sa'iri a'da'ad din. Allahumma la tumakkini a'da fina wa la minna wa la tusallithum alaina bidunubina. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba'. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba'. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba'. Khususan al-waba'a virusal corona wal ghala wal mihan wal fitan wa jami'an wa ibala ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.